Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dan pendukung Anies Baswedan sangat tertawa melihat breaking news ini bahwa Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan penyebaran tabloid KBA Newspaper yang ada di Malang. Jadi ini bahan tertawaan begitu. Ya wajarlah, para cebong-cebong memang otaknya kebalik begitu. Jadi dia melaporkan salah sasaran dan salah alamat menurut saya pribadi begitu. Niatnya ingin menjatuhkan Anies Baswedan, tapi tahu-taunya diri sendirilah yang terjatuh gitu. Dan bahkan dia tidak punya muka ya kalau dia ditolak laporannya karena memang tidak sesuai dengan undang-undangnya. Pemilu masih 2 tahun. Kenapa dilaporkan hari ini begitu? Dan bahkan ya dalam Twitternya seperti ini. Ini di Twitternya sudah warning dengan menempatkan Anies Baswedan rating tertinggi dalam survei mereka. Jangan tertipu, itu justru alarm buat mereka untuk semakin masif menjatuhkan Anies. Mereka lupa kita punya Allah yang Maha Esa. Sabar Bang Anies. Negeri ini yang dikuasai oleh cucu PKI dan komunis. Dan bahkan dia mengatakan gini, dari Gunawan, setelah dugaan korupsi Formula E gagal dibuktikan, lagi-lagi Anies Baswedan dilaporkan terkait tabloid. Upaya untuk menjegal beliau benar-benar nyata. Segala cara mungkin akan digunakan agar beliau tidak bisa nyapres kotor. Anies Baswedan dilaporkan terkait tabloid Demokrat, yakin Bawaslu tak laporan. Ini video lama, tetap buzzer sadar oposisi solid hanya mengusung satu nama Anies Baswedan dan pihak mereka terlalu banyak. Mereka sebenarnya ketar-ketir, mereka itu tetaplah solid walaupun ada setitik ragu sedikitnya. Ini narasi buzzer Ahoker Jokower. Cukuplah polling ELC dan Ferdinand dijadikan indikator Bismart. Ada lebih baik dilakukan daripada latah polling. Jadi Pak Anies perlu nyapres. Mungkin saatnya akan ngerti ketika akan Anies jadi pemimpin RI ini. Kau aja buzzer Anies bego. Masih dalam penyelidikan KPK, apakah KPK punya nyali menghadapi kelebihan bayar DKI Jakarta jika KPK tidak punya nyali? Ini yang bagian kontra ya. Ini kacau Madura ini. Dari Madura berarti. Ini KPK nyatakan Anies Baswedan bukan tersangka kasus Formula E, masih dalam penyelidikan. Nah, tahu sendiri kan? Jadi banyak yang menjegal Anies Baswedan begitu. Yang tabloidnya punya siapa? Hanya memberitakan tentang Anies sama seperti medsos yang rutin memberitakan keberhasilan Anies. Cuma ini dicetak doang. Apa masalahnya? Lagian juga belum masa kampanye, Anies masih berstatus gubernur, amat dungu dan laporan seperti itu diterima. Kalau Bawaslu RI, institusi penerima laporan cerdas dan bijak, pasti ditolak. Karena Pak Anies Baswedan itu belum disah sebagai capres. Ya, bagi-bagi tabloid bukan atas gagasan atau biaya Pak Anies. Pinter dikit kenapa? Jadi inilah yang saya bacakan adalah pro dan kontra terhadap Anies Baswedan. Tetapi melihat dari ini banyak yang konyol begitu, banyak yang tertawa ketika laporannya hari ini ditolak begitu. Letakkan di mana muka mereka begitu kan, kira-kira seperti itu ya. Memang kalau melihat dari apa yang di komentar dari para netizen ya, dungunya sangat 90%. Seperti ini beritanya. Breaking news, Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan penyebaran tabloid KBA Newspaper. Laporan belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu karena belum ada peserta pemilu yang ditetapkan KPU, ujar anggota Bawaslu Puadi di kantor Bawaslu RI. Laporan belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menegaskan hal sama. Dia bilang laporan dugaan pelanggaran pemilu tidak ditindaklanjuti pihaknya. Masyarakat sipil peduli masyarakat demokrasi melaporkan Anies Baswedan terkait dugaan politik identitas. Hal ini dilakukan setelah adanya dugaan penyebaran tabloid KBA Newspaper di sebuah masjid di Malang, Jawa Timur. Jadi kalau saya pribadi menganalisa bahwa karena ini masih 2 tahun deh pemilu ini begitu, dan bahkan pilkada ini belum ada yang mendaftar. Terus kemudian siapa yang ditersangkakan begitu. Kalau ini jelas-jelas, karena memang
KPU tidak sebodoh yang Anda pikirkan begitu. Dalam artian bahwa ini ada undang-undangnya semua begitu. Kalau mengatasnamakan politik identitas dan sebagainya, mungkin semua orang pasti menggunakan politik identitas. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hal seperti inilah yang kemudian menjadi catatan penting dan menjadi spekulasi di masyarakat. Tetapi para pendukung Anies Baswedan saat ini tidak begitu percaya begitu, dan bahkan dianggap konyol hal seperti ini begitu. Bayangkan dari dilaporkan politik identitas, terus kemudian berpecah agama dan sebagainya. Ini semuanya membawa agama begitu. Dalam artian ya melaporkan membawa agama dan sebagainya. Pada hakikatnya ya dalam undang-undang sinilah yang tidak termasuk dari situ. Bahkan kalau ada yang kemarin Anies pernah dijegal lewat KPK, lewat ini dan sebagainya, ada yang mengatakan ini bukti nyata begitu. Nah, di sinilah yang kemudian juga KPK memutuskan Anies tidak terlibat di situ, masih dalam penyelidikan begitu. Dan bahkan sama dengan tabloid ini, walaupun dilaporkan berbagai hal, tetapi Anies Baswedan dengan santai, dengan tertawa melihat itu begitu, karena dia tahu di mana letak posisi yang salah sebagai warga negara Indonesia begitu. Dan disinilah yang kemudian beritanya digoreng habis-habisan seakan-akan Anies menyalahgunakan kampanye hitam dan sebagainya. Ini salah menurut saya pribadi. Dalam artian ya tidak mungkinlah Anies melakukan kampanye hitam karena ini masih belum dimulai begitu. Jadi di sini sudah diputuskan, Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan, dan bahkan dalam Bawaslu tolak laporan penyebaran tabloid KBR News. Ini alasannya yang pertama, laporan belum terdapat dugaan pelanggaran. Laporan tidak dilanjuti, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Jakarta Pusat Kamis 29 September 2022. Menurut Bagja, laporan itu Bawaslu ini jadikan sebagai informasi awal untuk ditelusuri. Dia menjelaskan alasan tidak ditindaklanjuti karena belum ada daftar peserta pemilu 2024. Bagja pun mengimbau agar semua pihak menataati tahapan pemilu 2024 yang sudah ditetapkan. Dia juga mengingatkan tiap calon peserta pemilu punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat sial hoax dan ujaran kebencian. Bawaslu menerbitkan surat imbauan kepada partai politik, bakal calon peserta pemilu, presiden dan wakil presiden serta seluruh pemangku kepentingan pemilu. Adapun imbauan tersebut yang berisi tentang partai politik yang kemudian mencalonkan peserta pemilu yang melewati presiden dan wakil presiden atau pemangku kepentingan pemilu agar mematuhi tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Yang kedua adalah sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden, wakil presiden maupun calon kepala daerah ditetapkan KPU sebagai anggota atau peserta pemilu 2024, namun partai politik bakal calon peserta pemilu dan presiden dan wakil presiden pemangku kepentingan pemilu tidak melakukan sebagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye. Dan bahkan ketiga, setiap orang termasuk pengurus semuanya, aktivis kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada kampanye hitam tidak melakukan aktivitas politik praktis. Nah, yang diimbau dari Bawaslu ini terkait dengan sara, ujaran kebencian, kampanye hitam dan sebagainya. Dia mengejutkan kepada para calon begitu. Kalau relawan ya terserah, karena memang itu adalah bentuknya relawan. Baru kemudian dari calon misalnya kampanye hitam, terus kemudian pencitraan, banyak yang sekarang pencitraan. Lagi-lagi di kementerian banyak sekali ingin ngebet menjadi calon presiden, banyak yang pencitraan biar gratis dipang-pang lah semuanya. Bisa jadi seperti itu, karena ini adalah kepentingan dan kesempatan emas bagi orang-orang yang elektabilitasnya tinggi begitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan penting bahwa negara kita atau demokrasi gagal karena memang ada dampak yang selalu melaporkan, padahal itu tidak ada dampak tidak ada penyalahgunaan dan sebagainya. Kalau Anies dikatakan sebagai pak politik identitas, kampanye hitam dan sebagainya, Anies baik-baik aja kok, masih ngurusi Jakarta, terus kemudian masih belum berdaftar ke KPU, belum ada deklarasi dari 3 partai, ngapain kita harus sama-sama kampanye kemana-mana begitu. Dan inilah yang perlu digarisbawahi, pendukung Anies Baswedan saat ini lebih cerdas daripada cebong-cebong yang otaknya kebalik, ya kira-kira seperti itu menurut saya. Dan bahkan ya
dari ramainya ini di Twitter bahkan menjadi trending topik begitu. Ada Anies for Presiden, ada Anies politik identitas dan sebagainya. Dan bahkan ramainya itu seperti ini. Ramai kecaman di Twitter atas laporan pihak anti Anies dan sikap Bawaslu. Dan bahkan di sini dikutip dari Jakarta KBA, warga Twitter mengecam keputusan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang menyatakan pemeriksaan pengaduan yang melaporkan Anies Baswedan atas dugaan melanggar larangan menggunakan rumah ibadah sebagai tempat ibadah mencari massa. Bawaslu dan pelapor dianggap tidak mengerti peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Cuitan itu bermula dari akun Gunawan Gundulloh yang diunggah di Twitternya pada 29 Rabu 28 September 2022. Cuitan itu disukai oleh 764 orang di rewetnya oleh 222 orang dan mendapatkan tweet kutipan sebanyak 203 kali. Akun yang aktif tersebut diikuti oleh 11.170 dan mengikuti 5.000 orang. Akun itu mencuit setelah dugaan korupsi Formula E gagal dibuktikan. Lagi-lagi Anies Baswedan dilaporkan terkait tabloid di Malang. Upaya untuk menjegal beliau benar-benar nyata. Sebagai cara mungkin akan digunakan agar beliau tidak nyapres. Itu cara yang kotor, tulis akun Twitter. Tampak sekali diagram atas ulah orang yang berusaha mengkriminalisasi Anies. Kasus pelaporan ke Bawaslu itu bermula dari ditemukannya beredarnya tabloid KBA News di salah satu masjid Malang, Jawa Timur. Susahnya sholat seusai sholat Jumat pekan lalu. Aktivitas Partai Solidaritas Indonesia PS Guntur Romli mencuit di Twitternya tentang adanya tabloid yang beredar di sana. Dia mengecam bahwa itu sebagai upaya kampanye di rumah ibadah yang memang dilarang oleh peraturan. Salah satu suasana jadi heboh dan munculnya pro dan kontra PSI dan Guntur Romli memframing bahwa itu salah satunya Anies dan timnya. Padahal Pimret KBA News Has Hapian membantah mereka memasukkan tabloid itu ke masjid tersebut. Menurutnya tabloid biasanya cuma dibagi-bagikan di pasar, di tempat keramaian, tidak ada di rumah ibadah. Nih kita lihat, baca ini Guntur Romlinya. Ini sudah klarifikasi dari pihak Pimret KBA News ya. Pakar senior juga Rektor Universitas Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa beredarnya tabloid itu, isi tabloid tersebut menguraikan tentang keberhasilan Anies Baswedan. Cerita kesuksesan Anies Baswedan, semua itu perlu diungkapkan agar masyarakat tahu sosok Anies Baswedan secara lebih luas karena dugaan dia mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Ini reaksi Twitternya. Pihak anti Anies kemudian melaporkan kasus ke Bawaslu. Tidak memerlukan waktu lama. 29 September 2022 Bawaslu memutuskan untuk tidak melanjutkan pengaduan itu. Artinya pengaduan para pembenci Anies itu ditolak. Tetapi tetap saja Bawaslu dan para pelapor itu dikecam oleh warga Twitter lain. Agar Emas Lubis Lois Cantika misalnya mengancam pengaduan dan sikap Bawaslu yang bikin laporan dan nerima laporan sama-sama otaknya si Jamban. Sedangkan Satrio Eko Putra lewat akunnya memberikan komen low. Memangnya proses pilpres sudah berlangsung tah? Pelanggaran kampanye apa? Uang pendaftaran capres saja belum dibuka. Demikian kegembaran di Twitter orang-orang yang mempunyai akal sehat pasti bisa melihat dan menduga para pembenci Anies akan selalu dan terus merancang dan bereaksi atas segala tindakan tim Anies. Karena hati-hati dan teruslah waspada. Kalau kita menganalisa seperti ini ya banyak sekali ya, dalam artian bahwa orang yang melaporkan Anies Baswedan mulai dari KPK, mulai dari Bawaslu dan sebagainya, dan bahkan karena memang ini artinya apa? Mengapa Bawaslu bisa menerima laporan ini? Mungkin dia sebagai warga Indonesia dia menerima laporan tersebut, tapi mau tidak lanjuti atau tidak itu terserah keputusan Bawaslu sesuai dengan undang-undangnya begitu. Bahkan dari orang melaporkan itu sangat kecewa dan bahkan dia memberontak di beberapa Twitter begitu. Nah ini perlu digarisbawahi, semua yang dilakukan Bawaslu itu sesuai undang-undang. Nah walaupun dia ditolak, dia sesuai dengan undang. Alasannya juga jelas, ini kampanye masih 2 tahun, itu masih belum terdaftar di KPU. Iya, kalau ada pendaftaran di KPU, baru kita itu ada yang namanya mungkin bisa Bawaslu bisa bekerja begitu. Nah ini menjadi persoalan penting kenapa orang-orang yang melaporkan sekarang ini apakah tidak malu? Ya yang jelas malu karena memang otaknya sudah kebalik
terus kemudian ingin ngebet melaporkan Anies Baswedan seolah-olah Anies Baswedan salah begitu. Kenapa Anies Baswedan yang disalahkan dan dilaporkan begitu? Ini artinya menurut Rocky Gerung kedunguan besar menurut Rocky Gerung begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen sangat banyak. Ini di sini pilkada serentak ditiadakan, kalau tetap diadakan tetap Pak Anies maju lagi. Digub akan gak bisa menguasai DKI Jakarta karena di tangan Anies semua para cukong dilumpuhkan, reklamasi dihentikan. Mereka yang panik nggak ada calon dari partainya yang selevel. Secerdas Anies bisa merangkul semua anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Anies tak hanya sopan dalam bertutur kata menghormati orang lain. Beliau juga seorang pekerja keras, punya leadership yang jelas dan pasti. Karena Anies nggak pernah perintah sebarin tabloid, biasa aja penyusup atau ulah pendukung Anies versi lugu. Nah, orang-orang lugu begini jangan banyak diberi ruang bereaksi, blunder. Ini sudah warning dengan menempatkan Anies Baswedan rating tertinggi, sebar hoax lawan Anies untuk capres pada takut kalah semua sehingga Anies dijegal dari semua arah. Padahal kalau mereka semua gentle dan maka akan terima kalah seperti Pak Anies, jangan akan terima kalah, bahkan beliau bilang jadi RT saja dia mau. Jadi artinya apa? Dari kesimpulan kami bahwa begini, orang-orang di luar sana banyak yang menggoreng Anies Baswedan beritanya, banyak yang melaporkan Anies Baswedan tetapi tidak terbukti, banyak yang kemudian menjegal Anies dari beberapa institusi, dan bahkan Rocky Gerung mengatakan sudah jelas di depan mata kita bahwa Anies Baswedan digagalkan atau dijegal agar tidak jadi nyapres. Hal seperti inilah yang kemudian demokrasi menjadi gagal besar. Mari kita anak bangsa, mari kita dukung bersama-sama siapapun yang punya prestasi luar biasa, entah Anies Baswedan, Ganjar, dan sebagainya. Yang penting punya segudang prestasi, maka dia layak menjadi presiden dan didukung oleh kita. Contoh misalnya seperti Anies Baswedan yang semuanya sudah jelas yang punya prestasi luar biasa, nampak di mata depan kita sendiri seperti apa infrastruktur dan kemajuan di DKI Jakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.